Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Nafadian Resdini, NIM 2003-1147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul dengan kajian etnosains pembuatan salak bule sebagai makanan tradisional di Desa Kampung Baru Padusunan Kota Pariaman. Nah, di sini salak lawak merupakan salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di Sumatera Barat, khususnya di Pariaman. Pariaman sendiri memanfaatkan sumber daya alam dari laut, terutama sekali pengolahan ikannya, yang sebagaimana diantaranya diawetkan dalam bentuk ikan asin. Salah satu kuliner khas yang memanfaatkan ikan asin ini adalah salalawa. Nah, bahan dasar ini terdiri dari ikan asin dan tepung, yang mana beras putih yang dilengkapi dengan bumbu berempah yang khas. Menurut website resmi pemerintah Kota Pariaman 2020. Nah, menurut Mardesci 2013 yang berpendapat bahwa salalawak ini merupakan salah satu bahasa Minang yang berarti goreng, sedangkan lawak berarti ikan. Nah, salalawak ini gorengan rata-rata sebesar bola pimpong berwarna kuning kunyit yang tersusun atas tepung beras, cabai kunyit, bawang, garam, serta ikan asin. Nah, salah sa- salalawak ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, sala bule, sala basah, dan sala onggo. Salalawak ini dibedakan berdasarkan bentuk jenis ikan dan adonannya. Berdasarkan bentuknya, salalawak ini berbentuk bulat seperti bola pimpong dan garing. Sala basah ini berbentuk bulat tidak teratur serta berstruktur lunak. Sedangkan sala onggo ini berbentuk bulat pipih, tidak teratur dan cenderung kriuk, seperti kerupuk. Nah, sala bule ini terdiri dari bahan baku utama, yaitu tepung beras dan ikan asin. Tepung beras ini bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk aspek edukatifnya, terkait dengan Salalawa ini, yang pertama yaitu dari segi kelestarian sumber daya alam. Di sini kita bisa melihat bahwa salah satu komponen utama dalam Salalawa ini merupakan ikan lumbung, yang mana ditemukan di daun-daun singkara. Nah, melalui pemahaman tentang ikan ini, makanan Salalawa ini dapat menjadi alat untuk mengedukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya keberlanjutan perikanan dan pelestarian spesies langka. Yang kedua itu kita bisa melihat dari budaya lokalnya sendiri, yang mana Salalawa ini merupakan bagian identitas budaya suatu daerah yang mengenalkan dan mempelajari tentang makanan ini dan dapat memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Dengan memahami asal-usul cara memasak dan pentingnya makanan ini dalam budaya lokal, kita dapat lebih menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu pengenalan bumbu dan teknik memasak, yang mana dalam proses pembuatan salawa ini terdapat penggunaan berbagai rempah-rempah dan bumbu khas untuk memberikan pemahaman tentang cara menggabungkan bumbu-bumbu tersebut untuk menciptakan cita rasa yang khas. Selain itu, melalui teknik memasak salalawa yang unik, kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang beragam metode memasak tradisional. Yang keempat merupakan peristiwa dan ekonomi lokal, yang mana salah satu aspek edukatifnya itu terikat dengan Salalawa, yang mana promosi pariwisata dan ekonomi lokal. Nah, makanan ini seringkali menjadi daya tarik wisata kuliner dan mengedukasi orang-orang tentang makanan Salalawa ini, yang dapat membentuk perkenalan destinasi wisata di Pariaman dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kuliner. Untuk etnosainsnya sendiri, dalam pengetahuan masyarakat, salalawa ini bahan dasar salabule yang mana harus menggunakan tepung beras agar tekstur salad renyah. Sedangkan untuk pengetahuan ilmiahnya, menurut Utamo 2005, yang mana kadar amilosa tepung beras kurang dari 25%, sehingga pengaruhnya setelah pemasakan volume akan besar, tetapi akan keras bila sudah dingin. Sedangkan kue kering yang dihasilkan dari tepung beras teksturnya lebih renyah, sedangkan kek tepung beras teksturnya lebih padat. Jika dibandingkan tepung terigu, begitu juga dengan salabule ini. Tepung beras membuat salad menjadi renyah dibandingkan dengan tepung lainnya. Hal ini juga disebabkan karena kandungan lemak dan protein tepung beras yang rendah. Yang kedua yaitu sebelum membuat adonan, salah bulat tepung beras harus disangrai agar saat dimasak salah tidak meletus. Sedangkan untuk pengetahuan ilmiahnya sendiri, penyangraian ini dilakukan agar tepung menjadi lebih matang, serta partikel tepung menjadi lebih halus, sehingga tidak mempengaruhi tekstur dan asal lawak bule.
Penyangraian juga merupakan pragelatinisasi pati untuk mengurangi penyerapan minyak. Nah, yang ketiga itu sedangkan pengetahuan masyarakat tentang menggunakan air panas untuk membuat adonan salabule agar tidak keras. Sedangkan untuk pengetahuan ilmiahnya sendiri, bahwa suhu panas pada air menyebabkan proses gelatinasi pada tepung berupa menenggangnya beberapa double helix friksasi amilopektin dan terlepas saat ikatan hidrogen terputus sehingga air terserap masuk ke dalam granula pati. Hal ini menyebabkan tekstur salabule menjadi tidak keras. Yang keempat yaitu ikan yang digunakan dalam pembuatan salalawa ini merupakan ikan asin, ikan bulat karena daging ikan mudah dipisahkan dari tulang. Sedangkan untuk pengetahuan ilmiahnya sendiri, ikan asin ini untuk salabule memiliki tekstur daging yang lebih lunak karena saat penjemuran ikan tidak dibelah dan hanya dikeluarkan kotorannya saja, sehingga kandungan air pada ikan tidak menguap seluruhnya. Sisa kandungan air ini yang menyebabkan daging ikan menjadi lebih lunak dibandingkan ikan asin lainnya. Yang kelima yaitu tentang pengetahuan masyarakat tentang kunyit memberi warna khas pada salabule. Sedangkan untuk secara ilmiahnya sendiri, secara turun-temurun, rimpang kunyit itu merupakan sebagai bahan pewarna untuk berbagai makanan. Pewarna dalam kunyit yang dikenal dengan kurkumin, yang merupakan zat pewarna alami yang tidak berbahaya. Ini menurut Said 2008, yang mana kurkumin ini dalam kunyit inilah yang menyebabkan salabule berwarna kuning. Yang keenam, pengetahuan masyarakat tentang menggunakan daun kunyit untuk memberi aroma khas. Sedangkan untuk pengetahuan ilmiahnya sendiri, penggunaan daun kunyit ini dapat memberikan aroma harum serta menghilangkan bau amis dari ikan asin yang digunakan. Ini menurut Mardeschi 2013, yang mana kandungan minyak astiri pada daun kunyit ini bersifat antibakteri. Nah, mungkin segitu yang saya presentasikan untuk memaparkan hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.